Bismillah. Burang balam tabangnya sanjo, tabang Malayo ke rumpun buluh. Basalam ambo kabrodun sanak kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ambil tambilang pemutih huruf bersepeda ke lembah anai. Ambo bilang sadonan dape nanti enggak untuk orang pandai. Kepada angku-angku ni mama alim lama jo cari pandai. Kadang bahasa batuah. Ketek nak disebut namo, kadang nak disebut kala. Baik tu je bro kanduang lipapeh rumah nang kadang. Pai tampek batanyo, pulang tampek berito. Saratu pemuda je pemudi, parik pagar dalam nagari. Selanjutnya kepada dun sanak pemirsa Surau TV dimanapun dun sanak berada, baik yang ada di kampung ataupun yang ada di perantauan, ambo mama jo kemanakan, insya-Allah akan mendampingi buya kita, Buya Faisal Abdul Rahman LCMA dalam acara Suluh Minang. Baiklah dun sanak, pada malam kini ko, tema yang akan kita bahas adalah dek ulah salah didik. Jadi kami harapkan di sana batu-batu menyimak kerana ikut masalah kita bersama generasi muda kita. Kemudian kepada di sana yang ingin berinteraktif silakan melalui sambungan telefon 0811 669 3338 atau melalui WA 0811 669 3332. Jadi untuk menelpon ujungnya 38, untuk WA ujungnya 32 dan salah sambung di sana. Kalau salah sambung ndak menyambungnya dah. Baiklah di sana sebelum Buya kita membahas tema malam kini, kita sapa dulu Buya kita, Buya Faisal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa khabar Buya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Buya, enggak prihatin wak kini Buya. Ya. Kalau kita caliak ba'a keadaan kita kini, kecil orang tua kita Buya bersuluh je motor hari, pegalanggang je motor orang banyak. Prihatin awak mencaliak generasi muda kini Buya. Ya. Banyak permasalahan Buya. Tak mandiri, tak malu, tak ada. Malu kini ko Buya, apa yang mahal gua kini ko. Ya. Sehingga awak caliak anak-anak muda awak di jalan berboncengan, lari motornya 20-nya, pagutnya 100. Jadi tak ada malu tu ya. 100 nan laka babini lah, ambil rokok, mali belanja kurang gaya je ya. Jadi tak mandiri dah. Ya, ya. Apa masalah kau ya? Sementara umur bertambah juga. Betul. Jadi mungkin malam ko Buya bisa membagikan solusi supaya nan generasi awak akan datang ko ialah bisa diarahkan apa pendidikan yang sebenarnya. Iya. Mungkin itu dulu ya. Awak sapa puluh dulu kemenakan kita. Iya nak. Lah teragak lah dua pakal lo aja ko jangan dak serbot kemenakan. Kemenakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Apa sekolah nak ngini ka? Alhamdulillah mak. Yo tadi dia kabar Buya masuk kita akan membahas tentang salah didik kan itu nang kecil Buya. Ya. Tapi tersintak lo tiembo tentang tu dek kerana awak kini diamanah pula untuk memantau sekolahan tu ya. Tetapi kalau ndak bimbingan dari Buya tu apalah nak dia dipantau dah awak takui sesuai je tema disebut Buya tu. Salah didik kan itu. Perlu ilmu ya kan. Ya perlu ilmu kan itu. Jadi di sekolahan ko ya betul-betul itu nanti suwo mak. Jadi nyuantana nak ni ko sekolah ko niat ni kalau model dulu pailah belajar supaya cerdik supaya pandai kan itu ya. Dek mada. Supaya nak jadi orang. Itu kalau dulu. Kalau kini di sekolahan tu nan didanga ada orang tuanya ambo masuk anak ambo ke sekolahan ko supaya berkurang main gadgetnya di rumah kecil ya. Dah payah lo mengawasi dah ya. Ya. Kalau di rumahnya main HP taruh isinya kecil. Jadi datang ke sekolah ko, biar bisa bermain dengan kawan lainnya kok lagi ke pojonya. Itu tujuan kini sekolah. Jadi baalah caranya. Ada tujuan yang paling babayo lah dekat. Gak tak karih guru kan. Ya. Kan lo diham ya. Jadi
wak mendidik la diaran caca. Kalau anu tuh jo ndak talo jo nak tuh dikarya sekete. Ya nampaknya mak kan itu kalau masalah di HAM beko kalau alhamdulillah sedang telengah nih dek covid kini biasa. Yo ndak mungkin tuh lainnya cuman dakwah kan itunya biar mengarah ke pendidikan ko untuk kerjasama antara orang tua jo orang di sekolah go caronya ya. Ya, ya. Jadi beliau tuh menyerahkan pendidikan kawa, tetapi di rumah ko beliau tidak sesuai je apa yang dididik dawa. Ya, ya. Itu mungkin itulah menjadinya salah didik kan ya lihat. Iya. Jadi dia mantan anaknya ke rumah ke sekolahnya. Iya. Nanti pokoknya pakai tangan. Ya. Kalau ini Surabaya lalu ya akta karya sekete banyak prosesnya ya. Ya. Pengadunya. Ya. Karena kan nula buya pendidikan sama nago ya. Ya coba lah ya meminta arahan ka buya. Ya sesama beliau lagi lah kita nasihat dan dari kita dewan pengurus jo guru-guru go ya. Gialo kami nasihat dan itulah terhadap orang tua biasa sama-sama berilmu dalam mendidik anak supaya jangan salah didik kan itu. Baiklah, Nasanak Misa, itu adalah tema yang rancak sekali, yang merupakan realita dalam kehidupan awak mako. Ambo mangke tema ko dengan tujuan yang pertama dek mencari kini kondisi yang nyata di masyarakat. Seperti yang kecil mamak tadi ada anak-anak ko lah geng-gengnya, geng motor, tengah malam. Sementara apa nanya kerajaan tadi maka mengganggu orang, tapi nyendak pikiran. Kau tentu ada penyebabnya. Ya, mungkin nyendak diperhatian dari orang tuanya. Orang tuanya pagi pulang petang, kemudian sibuk di rumah lalu leh. Lah pagi bersobok sebentarnya. Dia itulah. Kemudian kalau kita lihat tadi bergoncang laki-laki je perempuan. Ya. Punya bergoncang berdua. Gasnya kan lembek ni kan. Lari lembek apa gue kan bayo. Dan itulah biasa. Orang tua ko dia sayang kanak balik motor cek. Ya. Jadi simbol sayang kanak tu magihan sekali keinginannya. Iko ada salah didik. Iya. Itu nama cari. Pokoknya memang tema ko paling cocok dia kan realita yang terjadi di masyarakat. Urgen benar ya. Wakil ya. Kemudian kita cari pula kini berkembangnya LGBT. Ya. Baik LGBT baik itu yang ada di rumah atau di masyarakat umum. Itu sebenarnya ada salah didik je. Kadang-kadang anak anak palusi dikarihi seperti sekarihnya kanak laki-laki. Iya. Berdampak gawat je. Kemudian salah menyekolah anak. Kau dia jauh tadi kan. Iya. Dia salah menyekolah anak. Yo anak awak ingin bayi aja. Tapi di sekolahan sekolah nan tidak mengarahkan kepada sunnah. Ya. Bayi di sekolah balik sekolah teman sekolahnya baca tahlilan, yasinan. Itu berarti ya niatnya elok tapi mencari tampik tidak pas, kurang pas. Kemudian juga kita lihat apa kandaknya dia. Orang tua karena tidak ingin banyak masalah, apa kandak dia lah nan kini ko nan marah dilakukan orang, kau menangis anaknya, kau bear. Bukan tangi hilang. Ya, hilang tangi. Akhirnya anakku candu apa? Candu na apa? Sehingga untuk manonnya supaya dia pergi HP, dia nangis. Nangis. Nampak kelaman awak dia ya. Ya, bagi orang tua ikut solusi dia. Padahal adalah itu racun. Kemudian kita lihat sebagian orang tua pembangi warna kanak. Bangi itu bakal lebihan. Sehingga anak kok deknya pembangi di orang lainnya kareh loh. Bacakak lah kerajonya. Ya, kemudian tak ada adab. Bakal kita jadi itu di rumah nak mendapatkan adab nelok. Ya, bangi sesadonya. Tak ada yang mulik manih dah. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itulah ia pentingnya wak mendidik anak secara Islam. Itulah diajaran Nabi. Didiklah anakmu. Ya.
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah katakan, jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ulama mengatakan, adibuhum wa alimuhum, didiklah mereka dan ajari mereka. Jadi kita didik anak kita dengan akidah dan elok. Ya, beribadahnya hanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Kok sakitnya, mohon doa kepada Allah nak. Tak merengek-rengek aja dah. Tak merengek tu nak menyelesaikan masalah dah. Minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan aku. Jadi anak je tauhid, je akidah kau ya awak ingin mendidik anak. Karena tak ada jalanan elok untuk mendidik anak kau melainkan apa yang ditempuh oleh Nabi kita yang mulia. Ya. Mengajari anak akidah dan baik, jauh dari kesyirikan. Tak percaya pada benda-benda tertentu. Tak boleh datang ke dukun. Itu akidah sangat dikuatkan. Sampai tauhid dia ya. Tauhid Luqmanul Hakim. Ketika anak masih ketek, keceknya ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang gadang. Ya, itu yang nasihati anak dulu. Orang-orang kini Tidak tahu ni memang bedanya dia ya. Dapat jadi anu lah nanti Yang didahulukan cita-citanya itu pun dunia. Akhirnya anak kau ya awak je anak cinta dunia ya dia. Rajin-rajinlah sekolah sihnya Bu ya. Kalau tak sekolah tak dapat ijazah tak bisa ke rajo. Iya, salah jadi tujuan sekolah kau untuk dapat ijazah untuk dapat jadi anak buah orang gitu. Iya. Tak ada sekolah lah nak gadang untuk jadi guru maja orang jadi buya lo gitu. Tak jarang didengar tu. Iya, itu. Jadi niat yang salah Cik Ajo tadi, kemudian tindakan yang salah, akibatnya salah didik. Itu yang terjadi di masyarakat itu. Awak suka karih mendidik anak, ya hasilnya nanti orang anak kau karih ke orang lain. Ya. Baka betul, iya salah didik. Anak dimanjo, akhirnya lah kadang nak mandirinya dah. Ada kemandiriannya takwik je orang kau, mengecek takwik, anak takwik. Ia perlu awak berimu nampaknya tentang mendidik anak kau. Jadi awaklah berkeluarga kini. Kau nak cukup awak berkeluarga aja dah. Nak cukup solat saja dah. Tapi harus awak ketahui ilmu tentang pendidikan dan sebenarnya. Itu dia beraja awak. Jangan sampai dimanjau ya. Iya. Kemudian ya mendidik ibadah ni. Pendidikan yang tadi akidah itu ibadah. Ibadah kau didik dari ketek. Tak dari gadang dah. Cuba didik orang solat lah orang dewasa. Tip nak muai dah. Makanya Nabi mengajarkan ya, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu menegakkan salat ketika umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Bagus mangko umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun kau lah mulai bisa dimengerti. Kemudian sampai umur 10 tahun. Fadribuhum idza balagu ashran. Pukullahnya kalau sampai 10 tahun, ya pukul. Jadi umur 7 sampai 10 tahun kau ada masuk membiasuan, masuk mendidik. Kalau lewat dari kau tak ada suruhnya dah. Allah gadang juga nak kau disuruh nak kena mau salat. Ya, atau awak menyuruh anak kejap tu awak lalok lai. Awak suruh anak salat. Awak lalok ya. Awak lalok. Awak nak. Atau anak disuruh diantar pergi ke didikan subuh. Ya. Orang tua lu salat lai. Kan ada model itu kan? Ya. Itu yang terjadi. Didik ibadah kau juga awak mencontohan. Awak beribadah dulu, awak salat dulu. Kau abi dan umi nak salat dah. Anak kau salat. Memang anak kau betul-betulnya macam lihat tingkah laku orang tuanya. Makanya apa kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak tu lahir dengan fitrah, suci. Anak ambo, anak ajo, ya, anak nakan, anak mamak. Suci saja. Anak orang Yahudi, anak orang Nasrani, suci. Orang tuanya yang akan mewarnai. Jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu orang tua. Jadi peran orang tua dalam mendidik anak kau memang sangat luar biasa. Tak bisa main-main dah. Jadi harus dibekali benar. Bekal ya. Tak sekedar orang tuan ya. Ya. Ya, kalau kini kan kebanyakan hanya sekedar memproduksi saja ya. Itu pengelolaan tak do. Betul. Pengelolaan perawatan. Pengelolaan perawatan tu tak do. Ya, produksi saja. Kalau produksinya kencang. Baiknya apa nak awak didik ibadah kau dari solat dulu umur 7 tahun sampai 10 tahun biasa tadi. Walaupun balik solat suruh solat. Awak babu ia selewat dengan solat
Pentingnya salat dulu. Nanti insya-Allah bekasnya, dampaknya akan kita rasakan. Katikonya lah umur 10 tahun kateh. Ialah tak biasa salat. Jadi ada ya. Menjagoan salat subuh ko. Jangan jagoan, nombor kelalo. Acuan terlambat sekolah. Capek. Kau terlambat ke sekolah. Timpang. Timpang nama. Dalam hal dunia nya bagage. Ya. Dalam agamanya tak peduli, kurang peduli. Ya. Ibu adanya belum kelalo. Ya. Kadang-kadang cik nyuruh cik mana. Cobalah sekolah terlambat. Tah. Anak bisanya siram ya. Itulah timpang tadi. Salah didik, tanggung jawab kau kurang kadang-kadang dewa. Kalau untuk sekolah, untuk belajar les matematik, les fisika, capek bagi uang mana. Bara saja ya. Kau untuk uang mengaji, uang minyak calonnya, awak lama dulu. Nunggal 3 bulan. Iya. Salah didik sebenarnya tu. Salah perhatian dia, kita nak ada perhatian akhirnya baik tu pula hasilnya. Orang tua kau semakin tinggi perhatiannya ke anak, semakin tinggi hasilnya lepian. Rendah perhatiannya ke anak, rendah pula hasilnya. Aja begitu. Kadang kan malah orang tua gue guru lah nyesalahan. Tak sanggup untuk menggaji guru sah buat sekolahan cik. Inilah terasa dia nakan dia orang tua sejak pandemi gua. Payah jadi guru pun. Terasa dia orang tua ini. Biasa guru saya bersalah ya. Iya. Ayah diri anak ke punya. Bayangkan awak dua anak didiknya. Kalau guru berapa orang nak 30 lah kan? 30 lah ya. Iya. Kemudian nan awak didik apa lagi? Akhlak. Akhlak. Kun sabananya pendidikan. Sopan santun, sapo. Ya. Akhlak orang anak ketek ke orang gadang. Menghormatinya. Kini nang ketek anak gadang ada hormat ada. Sapo kan. Jadi ndak ada kata malaria, kata mendaki, kata menurun tu ada ya. Jadi pendidikan berkarakter gini ya, tuan. Nang gadang kan ketek ada menyayangi le dah. Bahkan Nabi menafikan, laisa minna, bukanlah dari golongan kami. Orang yang tidak menghormati nan gadang dari kami dan orang yang tidak menyayangi nan ketek dari kami. Dinafikan keimanan dari Nabi tadi. Orang nama mereka. Oleh karena itulah adab mereka yang harus kita perhatikan. Tentu tidak bin salabin bisa awak mencetaknya dah. Dari ketek mulai. Pendidikan akhlak kau dari ketek. Sebentuk membantu batuang ke coba dari rabuang tadi ke dibelok ke maamu itu. Itu. Tapi kalau lah jadi batuang kau badai dariaknya lah. Tangannya banyak kan. Yang kadang mau malibehnya kau. Saya lupa tangan. Ba tutur kata kepada anak ketika menyuruh beli kau nak. Itu kan diperhatikan oleh anak. Beli ah. Anak sudah model itu so kita tiru dia. Awak orang tua dia nak mencontohkan. Sehingga ditiru dia anak. Kadang nan orang rumah ko di rumah ke. Iya. Orang pasti ya lah biasa dan tu je. Padahal suami awak lah ada anak kan. Abi sebulan lah. Ayah bulan. Ayah Doni lah nak. Kan raja. Jadi mesranya tu hanya awal-awal pernikahan. Tapi kan itu loh, ya kalau papa tu kan 10.000 belanja kan. Kalau ayah 2.000. Kalau ayah nak bayar dah. Jadi kalau cecalian apa ya? Ada ketimpangan di antara induk aja japak kau kan. Dan induk kau ibu awak dan awak laki-laki ko ya tegas ada orang rumah ko ibu awak ketek di rumahnya nanti terubah sama itu baca cara tu ya kadang sampai cempang antara pendidikan makanya dia antara syarat pendidikan tu harus ada kesepahaman awak suami isteri. Kau cik menagahan, cik menyuruh, cik menagahan kan nak betul tu tempang jadinya. Jadi anak merasa dibela. Boy ikut orang gaya orang nan lama dia nyoy ikut kan. Kau salah didikan. Apabila cik ke jalan kanan benar, cik kan jalan yang tak batu pasti kuat kan tak batu kau. Dia tarik untuk kanan buruak kau kuat. Ya. Betul pasti tu ya. Kalau nak kanan elok. Kuat. Kalau kau minta piti, minta belanja jangan dekat paang je ya. Mereka paang berang, jangan belakang paang tak ya. Ya benar harus. Paang dia manjo. Awak berkali ilmu tentang pendidikan.
pendidikan Nabi. Oleh kerana itu ulama-ulama alhamdulillah banyak menulis tentang cara mendidik anak, mendidik Nabi, ya. Lah banyak menulis dari segi akidah, dari segi ibadah, ya. Muamalah. Dari segi muamalah, akhlak, dari segi sosial. Ya, Sosial pun harus dididik anak awak. Anak awak kalau nak biasa awak suruh untuk belanja semacam nyo jadi orang awak sembalian barang sadonya. Ya. Nyolah kadang kan. Awak je mau mencari ada mencari orang tu lah kadang lah dewasa orang kuat tu je membalian mana ketujuh dia. Ya. Sudah tu ya. Awak cari lah nak masa awak tak ketik dulu kultur masyarakat awak kini jauh beda ya. Dulu mama awak satu mama awak membiang awak mendidik awak. Ya. Kini ko cubalah mama membiarkan kawan-kawan jo ayahnya buat perlawanan. Anu mado aja, baudo nya kawa. Ya. Apa nek ama manggadang mado aja. Ya. Nah, jadi kultur tu bana kini do ya. Ambo tekan aja ya waktu ketek-ketek kan. Ndak memakan doang wak do, mamak di kampung. Salah wak. Nyon orang gaya wak. Apa tu kecil mamaang tu aja. Masih mamak aja kan. Kini mamakan doang wak nama manu. Jadi tentangnya. Hanya tentang mau bercakap. Ya. Tu batu. Dek lamah pula pengetahuan umat kini juga agama tu. Tu lamah kemudian dek lah pengaruh media sosial, pengaruh TV, nyalah jauh dari agama itulah. Kalau dulu mama waktu namanya ke agama walaupun adiknya ke agamanya kuat je. Jadi filsafah Minang tu betul-betul lah ditinggalnya pula gitu ya. Ndak ada dengan agama yang wajib lah ditinggal. Anak di pangku kemenakan di bimbang tu nak boleh. ndak ada. Lah mulai kurang jauh lah. Karena lah kini ko lah silaturahim tu lah mulai jarang. Bertamu awak pada sana lah mulai kurang. Itu untuk bidang sosial pun model anak-anak kini jangan kebubuhan sosial untuk menyapu saja oleh payahnya. Iya. Baik itu je pendidikan dan perlu pendidikan al-jinsiyah. Pendidikan seksual untuk anak. Perlu tu ya. Perlu. Contohnya memisahkan apabila 10 tahun umurnya, misahkannya dari tempat tidur anak laki-laki je perempuan. Pisahkan tempat tidurnya. Cek-cek tempat tidurnya. Jadi beda je pendidikan sosial kini ya. Kini yang pendidikan seksual tu ya proses produksi nanya tarangan. Ada kamu awak kan itu nan de bateh. Kemudian nak kau nak lalu dewak le dah. Saya punya sampai tidur cek di kamar cek. Baru tu kadang lempaknya penyebab jadinya perselingkuhan LGBT. Itulah. Kadang-kadang adik anak ko mencaliak kakaknya. Tercaliak dia berbuka bajunya sembarang aja tercaliak dia. Jadi terganggu seksualnya sehingga nya lebih condongnya kepada nya laki-laki, condongnya ke laki-laki pula. Tu bibit dia diketik tu ya. Ya. Makanya anak kalau lah tahunya mumayyiz, maka seorang anak polisi buka pakaian dia lah tempat tertutup lah. Walaupun nya bedek kakak. Karena pernah ada kasus terjadi seorang non LGBT inyo anak satu-satunya laki-laki, kemudian dan adik dan kakaknya polisi sadonya. Kemudian bimbingan agama kurang, makanya berpakaian KTB, kata berkutang aja semacam. Sehingga anak ko tak biasa jadi. Tak biasa mencari nak ada anugerah Sehingga kalau lebih condongnya mencari laki-laki. Ku dampaknya. Kalau kakaknya tadi cenderung kepada laki-laki, itu cenderung lah jadi laki-laki. Ya. Ya rusak keluarga. Tetap nyakitnya balik, tetap juga dunianya. Bagi selamatkan dewa, dibantu, dia petunjuk, tetapnya ke dunianya. Adik-adiknya akhirnya dia lantar bawa karena dia sadar. Adik ada laki-laki, adiknya ada laki-laki. Itu bahayanya, Wak. Itu pendidikan seks tu sebenarnya. Kemudian anak tak boleh masuk ke kamar pada waktu 3 waktu kan. Waktu siap subuh siang. Ya siang, Isya. Itu Isya kan. Itu sebenarnya. Jadi jam-jam itu tuh anak-anak kau dilarang masuk ke kamar orang gaib. Orang gaib lah lalu kan. Kadang namanya lalu baju lah kadarnya. Kok kita orang tu harus perhatian tu. Dia masuk jam-jam sekian.
Itu jarang dikaji nih. Ya, ini ndak dari kaji itu. Jarang mana dikaji. Jadi Kok disabui namanya anak ke ala itu kemana ke masuk kemarin kayaknya sih. jadi namanya ndak ya. Ya solusi yang nampak kan. Ya. Ya yang orang-orang yang sedang masa produktif kah di kumpulannya baik apanya induknya ndak kaji asin-asin sana kan nyono ba mendidik anak tu di kumpulannya di masjid di surau nak ya. Akhirnya kan kita berzikir-zikir sana nyono kan. Ya kok seandainya dibuat wirid yasin dah ada untuk judulnya ya. Tetapi kok bahasanya tentang masalah polemik rumah tangga gitu. Nah, ya. Ya cara masuk kamar mandi, keluar kamar mandi gitu kan. Ya. Makan dua baca bismillah tuh itu nang dilatih kan gitu. Nah, Yang menyebabkan orang muda itu karena didikan itulah, didikan dari kete, pengaruh lingkungan, dan Pengaruh lingkungan kan apa ya nak ya. Ayo. Ya Itulah mak Buya kita panggil lah dulu pemirsa kita pemirsa Surya TV dimanapun berada. Kalau ada yang bermasalah tentang pendidikan anaknya, marilah ditelepon ke Surya TV bertanya langsung kepada Buya kita supaya jaleh di mana masuk dan salah didik itu. Apalah anak ko lah talambe dididik atau salah didik atau bahannya biar jaleh gitu ya Buya. Iya. Jadi kini kan banyak menyangka bahwa anak kalau awak lah salah didik, tak bisa diperbaiki lah ya itu ya. Iya. Insyaallah agama aku ada solusi. Tak ada satu pun yang tak bisa. Sekarang orang jahiliyah tu laki lah biasa melakukan perbuatan haram, tapi dia lah bertobat kembali ke jalan benar dibimbing oleh Nabi. Elok balik. Bisa senang diperbaiki ya. Kalau oleh namuah dia bertekad ya. Bertekad. Kalau dia payah ya. Kan awak lah salah kan. Ya, lah salah jalan awalnya. Karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan sempurna akhlak tadi. Ya. Artinya apa? Akhlak manusia itu kalau nak dibimbing agama tidak sempurna. Emosi ya pembangi kemudian lamah dibimbing di agama baik kuat akhlaknya. Ini kau ya. Oh, nanti cari ada awak. Awak ingin membawa anak awak. Ya, tapi anulah, tapi teman-teman kota. Cuma banyak mudaratnya ya. Iya. Ya, jadi malu tu bana kini mahal ya. Iya. Payah nak mencarinya. Ya. Anak-anak payah ayah di rumah perlu mau dikinian kan. Yang ingin refreshing aja. Makanya al-haya'u minal iman kata Nabi. Malu itu bahagian dari iman. Berarti tidak lapih dari keimanan malu tadi. Maka orang tidak punya malu, tidak punya iman. Berarti memang dari segi akidah itu ditanamkan dulu. Yang rasa malu bahwa malu kok artinya malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak di zaman sekarang itu kepala keluarga kurang mendidik istri dan anaknya atau tidak menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga sesungguhnya. Nah, ada seorang ustadz yang menyarankan bahwa seorang laki-laki seperti itu tidak usah menikah. Apakah itu betul, Ustadz? Kalau tidak, tolong jelaskan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Tanya yang bagus sekali, teman harus dipahami dengan benar. Pahami ya. Seorang laki-laki seperti itu tidak usah menikah dengannya mungkin. Artinya jangan dicari laki-laki bantu tu. Ya. Bukan menyuruh laki-laki itu nak boleh menikah, tapi orang laki-laki bantu tu jangan nikah jenyo. Mungkin itu yang maksud. Bukan laki-laki itu nak boleh menikah. Usah menikah nanyinya nak usah menikah sia aja. Itu nak mungkin. Tapi bagi seorang wanita kalau tahu memang model itu perangainya, maka ya tidak usah menikah dia. Namun kalau Allah terjadi kalau sifat ku kan nak bisa awak ketahui langsung dah. Setelah awak bagawa jenyo, awak dakek denyo dulu mungkin awal-awal Ketika nazornya alim benar ya. Ya, itu qadarullah, masya-Allah. Kita kan tak tahu takdir awak. Kalaulah memanglah awak lah menikah jenyo. Ya, maka
jalani kehidupan ko, kemudian kita sama ube penyakit yang ada terapi. Kalau nya nak ada tanggung jawab, ya, kau tentu pihak padusi ia magih saran atau nasihat pada suaminya kan, atau kepada sama-sama orang yang bisa mengentengahi. Siapa yang bisa mengentengahi dari pihak laki-laki, pihak padusi, sehingga tidak terjadi cekcok, kalau itulah memanglah nikah. Kalau lah nikah, tidak bisa mana lah dah. Iya. Kecuali kalau lah diupayakan untuk tetap diselesaikan kaji wak tadi, ya. Tafsir tadi ya. Tafsir tadi. Ya. Pertama adalah tugas kalau suami nama dia itu bakal menasihati, bakal istri menasihati suami nah. Iya. Maka tentu pihak dan lain lah akan menasihatinya. Dan segani, kan segani orang yang segani, ni mamaknya, nasihati, yang mengadu ke situ, atau orang tuanya, atau atau inyo saja dulu. Itu jangan keluar, nah, misalnya dilakukan kalau nyelah. Jadi upayakan dulu solusi cari. Kalau untuk memutihan itu kan murah sana itu. Tapi tidak jangan menyasar beko kan. Karena dewa suami itu doanya. Atau karena dewa istri waktu. Jadi kalau memang ada ustaz mengatakan itu nikah orang namudi itu yang memahami itu betul. Bukan menyuruh laki-laki itu jangan menikah. Tidak boleh menikah ya. Jadi membahas kok seketik bedanya. Kau dampur situ cari orang elok. Cari orang elok. Carilah makanya tun kahul mar'ah li arba. Dinikahi wanita tu ampe perkara. Di jamaliha kana kecantikannya, di nasabiha kana keturunannya, limaliha kana hartanya, di diniha kana agamanya. Maka Nabi katakan fasfar bidati din, pilihlah kana agamanya, terlibat jadab anda akan selamat. Keelokan agamanya. Ya. Keelokan akhlaknya. Itunya. Jadi itu kan dia pun kepada wanita, Ustaz. Apa kepada laki-laki dan tujuh, Ustaz? Iya. Sebab itu kan pilihlah wanita itu karena ampe hal kan itu. Karena memang yang dominan itu kan wanita. Laki-laki itu aja. Karena budinya, karena agamanya, keelokan agamanya. Karena ketampanannya ya. Satu ciri ya. Apakah namo ya mempengaruhi karakter anak ya? Ini kan adalah istilah apalah artinya sebuah nama kan itu. Iya. Sedangkan kalau acali dia kamu awak ya, namamu kan termasuk doa awak. Jadi buat tu ya. Apakah nama kau bisa mempengaruhi karakter anak tadi? Bisa mempengaruhi tapi tidak mutlak. Ya. Orang banyak nama orang nama rancak, tapi tidak sesuai nama. Iya. Jadi nama orang biasa aja nya, tidak ada. Bahkan kalau awak cari tidak ada artinya kan. Namanya soleh benar ya. Si soleh. Itu tetap pendidikan tu ya. Tetap pendidikan. Nama itu sebenarnya sebagai tando. Artinya adalah nanti orang akan dipanggil di akhirat sesuai dengan namanya. Namanya rancak, ini kan rancak lah sebenarnya. Jadi nama kau ya kalau kini wala tahu tu gini rencana ya. Ya, gina rancak, tugas sama gina rancak. Kalau lawak didiknya dengan baik, kemudian perangainya tidak sesuai namanya, itulah tanggung jawabnya oleh. Ya itu memang itu jalannya ya. Iya. Ya mudah mama kan. Ya. Alhamdulillah kan mama kan nama mama kan ikonnya gede de orang tua, ide Warman. Ya. Alhamdulillah mama le. Kan le elok. Kan dia kan elok mama. Mama elok mana? Cuman saya rumah sih. Itunya itu nak dapat awak tu nak. Itulah. Itu takdirnya. Iya. Ya, kalau bersyukur mudah-mudahan kan dapat tambah ya. Itu barang siapa yang bersyukur. Iya. Kan itu. Nah, itu ada pertanyaan Cilai ya. Apa hukumnya wanita keluar rumah dengan tidak menutup dirinya dengan pakaian syar'i? Ya. Kalau inyo menampakkan auratnya, bukakan sebagian auratnya, ya, maka berdosa lah. Ya. Nanti dicaliak orang. Atau kadang-kadang ia menutup aurat, tetapi masih nampak kulit tubuhnya. Ya. Kalau sekiranya
nyo pakaian si nampak iko dadonyo si nampak. Kain tipisnya. Ya, tipis, ketat. Nah, itu sama yo telanjang. Oleh karena itu, ya pakaian yang syar'i. Kalau keluar rumah awak pakaian yang syar'i. Yang menutup seluruh tubuh awak kemudian longgar. Untuk seluruh tubuh awak longgar. Kecuali yang lebih nampak engko di tangan kan, nampak tangan awak. Itu boleh untuk nampak bagi seorang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Situ kok ada cilai bu ya yang dari Sawalunto. Bagaimana hukumnya orang tua yang terkena stroke tidak bisa sholat lagi karena lupa jumlah rakaatnya dan sudah diimami tapi tidak konsen sholatnya, hanya mengikuti 1 rakaat saja. Orang nan punya masalah seperti sakit, seperti palupo, lapikun ya, itulah diangkat pena adanya. Ya, rufi al-qalam an thalas. Orang lupo itu bukan karena sengaja, karena penyakitnya. Yeah. Atau lupa karena lah memang pikun. Nah, kalau lupa karena penyakit ya, jaleh itu adalah ujian baginya. Ya, tentang ibadahnya. Nah, ibadahnya tentu sesuai dengan yang bisanya lakukan. Dan seorang anak tentu wajib untuk mengintar ya. Iya, awak mengingat salat. Itu kewajiban awak. Kadang orang tua dia lah akalnya ndak salat jangan kau. Iya. Itu sangat kita berharap yang sampai itu model itu nanti tua kan. Itu hujan berat. Iya. Jadi sul khatimah Pak. Kalau memang jalih itu penyakit, ya kita tidak bisa mengatakan sul khatimah. Memang penyakit fisik lah namanya. Artinya memori ku nak nulis dah. Yeah. Nak menyimpan dah. Ada orang nama dia itu memang terus penyakit fisik ya. Ini tidak dihukum lagi. Kemudian faktor umur, pikun, tidak dihukum lagi. Salat dia nak terkenal dia dah. Ya, salat kini salat zuhur padahal salat asar kan. Jadi di rakaat pertama oleh terkena ada yang kedua ndak lagi. Tugas sama ingin yang semampunya. Itu adalah nampak awak gini bu ya. Iya. Karena pengaruh dunia tadi bu ya kan. Kebanyakan banyaklah antara orang-orang tua kini bu ya. Mandiri mu'minan tu. Ndak agama jadi bu ya. Iya. Ndak solat. Dia mau kerajo. Kan banyak kan ya. Iya. Dia mau kerajo. Kalau dibuang wow, tu bawa cipiti itu namanya. Atau menyikap itu ya. Ya sebenarnya kalau lah awak teliti bukan tak boleh awak menerimanya kerajo tadi, tapi yang itu di kemampuan. Yang pertama di kemampuan tu adalah kita cari bahan ibadahnya nak. Boleh solat 5 waktu. Kemudian bisa kau tanggungjawabnya nak. Ya. Kemudian lagi bisa menjalankan agama, lain tak berbuat syirik. Kena ada tanya, pernah datang ke dukun. Tahu orang tuanya tanya, pernah datang ke dukun. Bagus itu Pak tanya, ikut masalah penting lah. Ya. Atau tadi waktu kemari tadi nampak buruang tu apa perasaan. Kemata bang. Kemata bang. Berikutnya baru boleh tanya di mana kerajo. Sebenarnya tujuannya itu adalah tarang. Ini kan kemanimu baban kak. Iya. Baban keterimu tentu dia ada nang kemanuan dengan adanya tahunya jalihnya kerajo ko anak kan kita serahkan ke Iya. Jadi dia ada tahapan tesnya ndak. Iko poin pertama iko lu. Iya. Poin penunjangnya iko. Jadi nilainya beda tuh ya. Ya, beda. Kurangnya yang poin kedua kok, tapi kalau poin pertama kok tinggi, hanya tolong. Jadi poin kedua. Iya. Cuma poin pertama kok banyak salahnya, gadangnya poin kedua kok seketik penambahannya ya. Jadi memang kerajo itulah penunjang. Pertanyaan berikutnya. Tentu saja seorang yang akan nikahnya harus ada persiapan. Meskipun ini tidak punya kerajo tetap, tapi tetap kerajo. Itu yang perlu. Kini awak kan tidak PNS, Masya Allah. Nah, tak bayang di waktu PNS itulah ada pensiunnya kan. Iya. Bisa meminjam, bisa beli auto, beli hendak. Tiba orang yang tidak ada kerajo tetapnya,
Yang nyo lagi berkarajo, cuma karajo kini lagi awak bisnis ketek-keteknya, herbalnya. Dia jual madu. Madu apa itu? Anak dia satu je nya. Iya. Itulah kan ada. Ya dan awak kan lihat satu loh maknya. Ikan tu lah mak itu je lah nan dia pun kan. Oh, ya lebih baik lah kerajo tetap berkerajo dan halal daripada kerajo tetap tapi tak halal. Banyak subahan. Banyak subahan. Jadi rancak babini dua ada kerajo daripada ndak babini ndak ada kerajo ya. Itulah biar dek kerana waktu lah lanjut malam juga mak. Awak minta manalah ke Buya kesimpulan tentang bananan salah didik ke biar. Saya jalih lo kami menyampaikan kepada sekolah-sekolahan ni mak ya. Iyalah. Ya kepada orang rumah nama aja gitu ya. Biar punya bekal lo kami gitu. Salah didik ya terima kasih adalah kekeliruan di dalam mendidik anak. Ya, mungkin karena faktor lemahnya ilmu kita atau faktor tingginya emosinya sehingga pembangih benar kadang-kadang nak perlu tampiknya bangih tinggi emosinya ya padahal dalam mendidik anak aku kan tak emosi terih dah ya akhirnya dampak yang dikeluarkan dari salah didik kau ya tak elok dah oleh karena itulah jalan keluarnya ia hendaklah kita mengerti hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum yang berhubung dengan hak anak, hak suami, hak isteri, ya, kemudian adab-adab itu harus kita seduakan. Karena banyak di antara kita kecenderungan untuk mempelajari agama ko hanya ibadah-ibadah pokok saja, salat, puasa, zakat, sedangkan masalah tanggungjawab mas'uliyah tak kita lakukan, masalah akhlak kita abaikan, masalah akidah itu pula. Makanya orang-orang yang salah didik tadi harus ada keinginannya untuk memperbaiki diri. Nan bedo kan dia nak tahu kesalahannya dah. Itu nan bayu nak ya. Jadi nak tahu kesalahannya. Oleh karena itu kalau selagi dia tidak mau memperbaiki dirinya, ayahnya merasa batu, ya maka akan berdampak salah didik tadi. Akan bisa diperbaiki, bisa. Kalau tekad ya. Tapi melalui proses. Bayangkan orang-orang jahiliyah dahulu, kebiasaannya makan bangkai, kamar. Kalau sama minum kopi sekolah. Ya. Lah candu benarnya. Tapi bisa diubah. Ya, karena akidah tadi. Karena akidah yang membawa ati Allah wa ati Rasul. Kecik Nabi, kecik Allah, kecik Nabi itu karena keyakinan tadi. Dia ikolah dibina, akhirnya apa sami'na wa ata'na. Ikut yang perlu dudukkan akidah awak tadi. Tauhidnya ya. Tauhid awak, akidah, keimanan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ditunduk awak, maka apa yang akan terjadi? Amal soleh. Ikut yang kurang dia awak. Jadi nak ya. Ya dosa-dosa awak lah terlanjur. Kan dah awak tahu cara anu tu ditambah ilmu tadi nak ya. Tambah tadi ilmu. Jangan menyerah. Tambah tadi ilmu. Berdoa tadi nak ya. Ilmu-ilmu tentang pendidikan dan pendidikan Nabi lebih tinggi ratingnya daripada pendidikan yang dibuat oleh orang barat. Yeah. Orang kan banyak kini buku-buku pendidikan itu banyak di barat. Bahkan di pelajaran-pelajaran Universitas Islam sebagian Universitas Islam di Indonesia kok itu buku-buku tarbiyah itu banyak dari barat. Padahal kita punya sendiri buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita yang ada yang nyambiak dari intisari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dilupakan ya. Itu yang dilupakan. Contohnya orang-orang barat ya. Ini didikannya apa? Untuk awak mengenang ibu ko. Ada kan hari jadinya. Hari ibu. Hari ibu. Ada awak berarti dulu kini. Padahal awak lah punya birrul walidain. Setiap waktu sepanjang masa sampai lah mati pun dia suruh untuk berbayar. Dah 10 tahun dah. 10 tahun dah. Kalau hari ketika ediknya tak peduli orang tua dah. Baru meninggal orang tuanya didoakan ketika sampai 3 hari. Dan salah dia awak bertiru lah. Apa yang ingat tu dia awak. Hari ibu awak.
Ada dalam agama kau ada ibu tiap hari tadi. Tiap jam, tiap waktu. Ya, tiap saatnya. Allah alam, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tak ada jangan keluar mainkan, balik kita kepada ajaran agama, menuntut ilmu, amalkan, kemudian mencontohkan yang elok. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa doa. Jangan kan? Iyalah. Iyalah. Soalnya kok dirantang yang panjang. Ya. Kan tak ada pertanyaan yang awaknya. Kita sedul nampak gemuk. Soalnya tak ada mak. Yalah. Kok ada ya pertemuan selanjutnya kita buka besok kok dalam tengah malam. Ya. Lai bana tadanga beko jawaban buya sekadar tadanga lendak simpan di matongan tua. Ya. Urang menengah, aku nak menengah lah. Gitu. Iyalah mak, kita pulang mak lah. Ya, baiklah sanak pemirsa Suro TV dimanapun sanak berada. Kalau dirantang misalnya panjang, elok kita pun tak biarnya singkit. Ambo, mama, buya aja kemenakan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.